Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan Tuhan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Mu yang maha sempurna kami kesehatan. Ya Tuhan, saat sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami Roh-Mu supaya kami bisa menyampaikan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji dan mulia nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada sore hari ini yaitu tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tema yang saya ambil dari nats ini yaitu identitas yang mengubah cara hidup. Identitas yang mengubah cara hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan terbesar manusia adalah siapa saya sebenarnya? Banyak orang mencari identitas dari pekerjaan, pencapaian, penilaian orang lain, atau bahkan dari kegagalan mereka sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa identitas sejati tidak datang dari dunia ini, tetapi dari Allah yang memilih dan memanggil kita. Pernahkah kalian melihat bagaimana seseorang berubah sejak memakai seragam tertentu? Contohnya, seorang siswa biasa ketika memakai baju OSIS maka akan menjadi bertanggung jawab, dan juga seorang polisi memakai seragamnya akan menjadi bertindak dengan otoritas. Seragam memang tidak membuat mereka menjadi orang yang sempurna, tetapi seragam memberikan mereka identitas yang mengubah cara mereka bertindak. Demikian pula kita, ketika Allah memberikan kita identitas baru di dalam Kristus, identitas itu bukan sekadar sebutan, itu mengubah cara kita hidup. Ada 3 poin yang penting yang saya ambil dari nats ini, yaitu yang pertama, kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Petrus mengatakan bahwa identitas kita berasal dari pemilihan Allah. Ini bukan pilihan karena kita kaya atau kita pintar atau yang lain sebagainya, tetapi karena kasih karunia-Nya. Jadi Allah memilih kita itu bukan karena kita hebat, tetapi agar kita hidup dalam dunia Tuhan. Yang kedua yaitu imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Identitas ini mengandung 2 makna tertentu, yaitu yang pertama, imam. Hidup untuk melayani Allah, membantu sesama, membuat doa syafaat, dan menjadi jembatan bagi berkat orang lain. Yang kedua, rajani. Martabat tinggi sebagai anak raja yaitu hidup dengan otoritas rohani, bukan sebagai orang yang kalah oleh dunia. Kita dipanggil untuk memancarkan kekudusan dan kuasa Allah. Poin yang ketiga yaitu bangsa yang kudus. Kudus berarti dipisahkan untuk tujuan supaya kita menjadi umat Allah dan tidak melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh dunia. Ini berarti cara hidup kita berbeda selaras dengan karakter Kristus. Yang selanjutnya yaitu umat kepunyaan Allah sendiri. Ini adalah puncak identitas kita. Kita bukan milik masa lalu, bukan milik dosa, bukan milik kegagalan. Kita adalah milik Allah, dijaga, dikasihi, dan dipelihara Allah. Tujuan identitas ini yaitu supaya kita memberikan perbuatan-perbuatan besar dan perbuatan-perbuatan baik dari Dia. Contohnya,
yang seperti kita tahu bahwa bencana yang terjadi di Tapanuli Selatan, Sibolga, Kaput atau Aceh, kita harus mendoakan dan membuat bantuan kepada mereka melalui doa ataupun menjadi relawan bagi mereka. Petrus mengatakan bahwa dulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang umat Allah. Dan dulu kita tidak dikasihi, tetapi sekarang kita mempunyai beroleh belas kasihan. Hidup kita harus menceritakan kasih yang mengangkat, anugerah yang memulihkan, kuasa yang membebaskan, dan terang yang mengubah hidup. Artinya Kristus bukan hanya mengubah posisi kita, tetapi mengubah kita sepenuhnya. Nah, bagaimana identitas ini mengubah hidup kita? Yaitu ada beberapa cara ya. Yang pertama, jangan biarkan dunia menentukan nilai diri Anda. Jangan biarkan dunia menentukan nilai diri Anda. Komentar orang, kegagalan, atau masa lalu bukan identitas kita, tetapi anak Allah lah yang menentukan nilai kita. Yang kedua yaitu hidup sebagai iman. Doakan keluarga, layani sesama, dan jadi pembawa damai dimanapun kita berada. Yang ketiga, jaga kekudusan. Cara kita berbicara, memilih teman, menggunakan media sosial dengan baik, mengambil keputusan, itu semua harus mencerminkan bahwa kita itu milik Kristus. Dan yang keempat, hidup sebagai duta terang, yang dimana ucapkanlah setiap hari kebaikan Tuhan, bersyukurlah senantiasa, ceritakan pertolongan Tuhan, dan tunjukkan terang Kristus lewat tindakan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa besar kasih Allah yang memberikan kita identitas baru di dalam Kristus. Kita dipilih, dikuduskan, diangkat, dan dikasihi. Identitas ini lebih kuat daripada masa lalu, lebih tinggi daripada penilaian manusia, dan lebih stabil dari kekudusan hidup. Mari kita hidup sebagai umat kepunyaan Allah yang mencontohkan sebagai karakter Tuhan Yesus. Mari kita keluar dari kegelapan dan berjalan dalam terang yang memuliakan Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala cinta dan kasih yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Apa yang kami dengar dapat bermanfaat dan dapat kami lakukan untuk kehidupan kami pribadi. Banyak dosa yang kami perbuat, hapus hal itu supaya kasih-Mu tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Terpuji dan mulia nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.